Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mencoba untuk menjelaskan materi tentang diferensiasi produk untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi industri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadlilah, NIM E2019-2217 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang diferensiasi produk, kemudian yang kedua tentang strategi untuk mengikuti perkembangan pasar, selanjutnya yang ketiga yaitu tentang pengeluaran untuk penjualan, dan yang terakhir tentang peranan advertensi. Baik, langsung saja. Sebelumnya, apa itu diferensiasi produk? Nah, diferensiasi produk adalah suatu proses pembaruan terhadap suatu produk, baik itu barang atau jasa, yang dilakukan untuk menarik minat konsumen supaya produk tersebut laris di pasaran dan dapat bersaing di pasaran. Pembaruan yang dimaksud yaitu dengan memperbarui baik dari segi tampilan, komposisi maupun yang lainnya untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi tren di pasar pada saat ini. Nah, kenapa diferensiasi produk itu menjadi penting untuk dilakukan? Karena mengingat banyaknya produk yang sama atau sejenis bisa saja muncul secara tiba-tiba atau kapan saja, yang bisa mengakibatkan berkurangnya minat konsumen terhadap produk yang kita produksi. Jika hal tersebut dibiarkan dan hanya berpaku pada produk yang itu-itu saja tanpa adanya pembaruan, maka kemungkinan besar produk tersebut tidak akan bertahan lama di pasaran. Dan bisa dipastikan bahwa produk dari produsen tersebut tidak akan bertahan di tengah persaingan pasar. Namun di sisi lain, dengan pembaruan suatu produk, maka itu juga mengharuskan produsen untuk melakukan usaha lebih untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk tersebut. Karena di fase inilah banyak produk baru yang tidak sukses di pasaran meskipun berbagai usaha telah dilakukan untuk memperkenalkan produk tersebut. Jadi harus benar-benar diperhatikan tren pasar ataupun minat konsumen itu seperti apa untuk mencari peluang agar dapat menarik minat konsumen dan dapat bersaing di pasaran. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Amalia Lili Makfirah, NIM E2019-2224. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yakni poin B, di mana tentang strategi untuk mengikuti perkembangan pasar. Yang mana pemeriksaan berkala itu terhadap produk-produk yang dihasilkan akan memberikan informasi di mana posisi produk tersebut berada dalam siklus produk, sehingga akan memudahkan bagi para manajer untuk mengambil strategi yang berkenaan dengan produknya. Strategi produk itu harus selalu mengikuti perkembangan produk itu sendiri. Karena apa? Karena posisi dalam siklus itu selalu berubah, maka strategi yang harus diambil itu harus selalu disesuaikan. Strategi itu harus disesuaikan dengan fase-fase yang ada pada siklus produk. Yang pertama itu ada fase perkenalan atau introduction, yang kedua ada fase pertumbuhan atau growth, yang ketiga fase kedewasaan atau maturity, yang keempat ada fase penurunan atau decline. Sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang fase perkenalan dulu atau introduction. Karena produk-produk pada fase perkenalan ini masih mencari jati dirinya, maka hal ini menuntut pengeluaran yang lebih besar untuk melakukan penelitian dan riset. Yang kedua ada fase pertumbuhan atau growth, yang mana pada desain produk sudah dapat dikatakan mulai stabil, dan penentuan kapasitas produksi di masa yang akan datang itu sangat diperlukan. Untuk penambahan kapasitas produksi harus selalu siap dilakukan guna untuk mengantisipasi kenaikan permintaan barang yang dihasilkan. Yang ketiga ada fase kedewasaan atau maturity, di mana perusahaan ini harus selalu mempertahankan kapasitas produksi yang ada dengan melakukan inovasi-inovasi baru agar produknya itu tidak kehilangan pangsa pasar.
dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap pengeluaran yang berkaitan dengan proses produksi serta melakukan usaha-usaha guna tetap mempertahankan tingkat keuntungan dan pangsa pasar yang sebelumnya sudah diraih. Yang terakhir yakni ada fase penurunan atau decline, di mana para pengambil keputusan itu dalam suatu perusahaan mungkin perlu mengambil tindakan yang tegas terhadap produk yang sudah ada, seperti itu, di mana produk itu sudah mencapai titik akhir dari suatu siklus. Jadi diperlukan kontribusi yang baik, seperti itu. Sebaiknya sih produk itu diberhentikan jika sudah mencapai titik akhir dari suatu pangsa pasar. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Alfi Khoirunafiah, NIM E 2019-2192. Saya dari kelompok 7 yang akan menjelaskan materi tentang diferensiasi produk. Nah, yaitu yang ketiga, yaitu materi tentang pengeluaran penjualan. Nah, di sini pengeluaran penjualan. Nah, ada banyak cara untuk meningkatkan penjualan, yaitu peluncuran produk baru. Nah, peluncuran produk yang dimaksud di sini yaitu dengan melakukan obral besar yang biasanya dilakukan pada akhir tahun. Nah, yang dikenal dengan istilah cuci gudang. Nah, yang biasanya dilakukan pada akhir tahun. Selain itu juga bisa dilakukan dengan cara melakukan diskon atau potongan harga. Ini biasanya dilakukan pada waktu menjelang hari raya atau hari besar lainnya. Nah, pada beberapa cara tersebut ada beberapa hal yang cukup berperan dalam penunjang keberhasilan usaha yang dilakukan. Nah, hal tersebut adalah advertensi atau periklanan. Misalnya, beberapa pasar swalayan juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk memberitahukan atau mengiklankan pada halayak bahwa outletnya memberikan diskon harga atau sedang melakukan cuci gudang secara besar-besaran. Nah, adapun pengaruh advertensi sendiri yaitu di mana advertensi merupakan alternatif yang lebih baik daripada pemotongan harga sebagai taktik dalam persaingan karena tidak menyebabkan kerugian antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Dalam persaingan murni, nah biaya penjualan tidak relevan. Harga penjualan ditentukan pasar dan usaha meningkatkan penjualan tidak mengubah kurva permintaan. Nah, sebenarnya setiap perusahaan bersedia menghentikan advertensi agar persaingan antar perusahaan tidak perlu tinggi. Akan tetapi perusahaan khawatir perusahaan lain akan tetap melakukan advertensi. Nah, jadi semacam ada ketakutan dan ketidakpercayaan kepada perusahaan pesaing. Nah, sehingga yang dirugikan adalah konsumen karena mereka dipaksa untuk membeli suatu produk dengan harga yang lebih tinggi karena adanya advertensi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kamal Aziz, NIM E 2019-2202. Baik, selanjutnya ada peranan advertensi. Satu, motivasi dan pengaruh dari usaha peningkatan penjualan. Bagi suatu perusahaan sangat besar apabila menggunakan advertensi. Yaitu pada hakikatnya advertensi ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar mengenal produk yang akan ditawarkan oleh perusahaan, sehingga konsumen tersebut menjadi senang dan membeli produk dari perusahaan tersebut. Yang kedua, ada usaha peningkatan penjualan dapat mengubah permintaan konsumen. Nah, dari sini ketika kita telah menawarkan produk kita melalui advertensi, maka otomatis permintaan konsumen ini akan berubah. Bisa jadi akan tambah meningkat karena produk dari perusahaan tersebut telah dikenal luas dan telah menarik minat dari para konsumen. Yang ketiga, ada upaya peningkatan penjualan dapat mengakibatkan kejenuhan. Nah, kita ketika melakukan advertensi pada
suatu media harus sangat kreatif atau inovatif, karena ketika advertensi kita hanya begitu saja, maka nantinya akan menyebabkan kejenuhan terhadap para konsumen yang melihatnya. Maka dari itu kita bisa mengubah dari advertensi kita, semisal menambahkan produk baru atau pengurangan produk, bisa kita mengadakan promo dan semacamnya. Yang keempat, ada pengaruh usaha. Peningkatan penjualan secara keseluruhan adalah peningkatan kesejahteraan di atas penjualan. Nah, dari hal tersebut, maka faktor-faktor yang pengaruhinya antara lain ini ada produk, harga, dan selera konsumen. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.